Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan kali ini kembali kami akan kabarkan beberapa informasi terkait dengan P3K untuk jabatan fungsional guru tentang rekrutmen baik itu tenaga guru dan tenaga kependidikan. Akan kami paparkan beberapa informasi terbaru dari BKN, kemudian Kemenpan, dan juga Ditjen GTK. Dan di sini ada Ditjen Perimbangan, yaitu dari Kementerian Keuangan, terkait dengan upaya dalam pentuntasan guru honorer ataupun tenaga honorer, baik itu tahun 2022 yang sedang berlangsung, kemudian rencana dari pengadaan seleksi ASN di tahun 2023 di tahun mendatang, yang tentunya akan menjadi sebuah kewajiban dari pemerintah untuk memang menuntaskan sesuai dengan amanat dari perundang-undangan tahun 2023 semua honorer sudah menjadi ASN. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita mulai dari yang pertama, paparan dari Kemendikbudristek, dalam hari ini adalah Ditjen GTK. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini memang usulan Pemda belum bisa maksimal ya, seperti kita lihat di sini terjadi antara kesenjangan kebutuhan dengan formasi yang diajukan, kemudian kelulusan. Nah, ini tahun 2021, kemudian di tahun 2022 kebutuhan 781.000 sekian, kemudian formasinya hanya 319.000. Nah, kemudian muncul ada kebutuhan sebanyak 666.919. Ini adalah kebutuhan di tahun 2023. Tentunya ini akan muncul sebuah alternatif dari penyelesaian ASN P3K di tahun 2023, tentunya dengan kebijakan yang sangat berpihak ya kepada guru honorer. Nah, kemudian ini seleksi penempatan guru passing grade atau pelamar prioritas pertama, kita bisa lihat dari statistik ini bahwa seleksi tahun 22 itu 127.621 ini yang menunggu diangkat hasil dari seleksi P3K tahun 2021. Nah, kemudian yang dituntaskan di tahun 2023 ada 65.954, sedangkan 379 itu tidak masuk di penuntasan. Kenapa? Karena ada yang meninggal, mengundurkan diri, dan lain-lain. Artinya 379 itu menjadi pengecualian. Nah, dalam penuntasan P1 ini, jadi teman-teman P1 harus paham bahwa di tahun 2022 127.621 ini yang pasti akan diangkat di tahun 2022, kemudian sisanya nanti akan diselesaikan di tahun 2023 sebanyak 65 ribuan. Nah, kemudian di sini ternyata ada paparan tentang di mana dari pemerintah daerah itu ada beberapa yang memang kita lihat, kita pahami bahwa dari Pemda tersebut membatalkan ya. Nah, namun kita bisa lihat ada satu informasi yang menurut kami juga cukup penting untuk diketahui, bahwa di tahun 2023 itu kebutuhannya, kita bisa lihat total kebutuhan dari P3K baik itu guru dan tenaga pendidikan itu sebanyak ini ya, 662.919. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata untuk prioritas yang pertama itu ada 127.000, kemudian 2 dan 3 124.749, dan pelamar umumnya adalah 66.659. Sehingga muncul ya di sini untuk totalnya adalah 662.919. Nah, namun di sini teman-teman bisa ketahui di tahun 2023 itu bersiap untuk tenaga kependidikan yang tidak diakomodir tahun 2022, itu akan ada rekrutmen di tahun 2023. Jadi bersiap untuk teman-teman tenaga teknis atau tendik maksud kami. Tendik di sini akan beri peluang untuk menjadi ASN P3K di tahun 2023. Nah, seperti yang kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan P3K tahun ini, tahun 2022, itu ternyata ada beberapa daerah yang memang membatalkan dari usulan ataupun pelaksanaan seleksi P3K tersebut. Nah, di sini ada
ini dia dari paparan Deputi Sinka BKN. Ini kita bisa lihat teman-teman harus mencermati bahwa ada beberapa kabupaten kota yang memang membatalkan ya, pembatalan pengadaan dan perubahan. Ada perubahan jumlah. Nah, di sini untuk pembatalan kita bisa lihat dari Kabupaten Labuan Batu Utara itu P3K Nakes itu ya. Ini batal, kemudian pesisir selatan batal, kemudian Pasaman Barat itu batal. Pasaman Barat ya batal untuk nakes, kemudian untuk teknis dan juga Pasaman Barat ya. Ini untuk pesisir selatan itu juga teknisnya batal. Kemudian DKI Jakarta batal untuk nakes, batal untuk teknis ya. Nah, namun untuk P3K guru masih aman. Kabupaten Sukabumi batal untuk di teknis, kemudian Brebes, Wonogiri teman-teman bisa lihat. Kemudian Jayawijaya. Nah, ini pembatalan P3K guru itu terjadi di Kabupaten Jayawijaya dan juga Kabupaten Lanijaya. Nah, ini adalah maksud kami kabupaten yang membatalkan usulan dari P3K guru. Nah, ini teman-teman harus paham. Semoga memang dari informasi ini pemerintah daerah di mana teman-teman bertempat itu tidak melakukan pembatalan dari pelaksanaan P3K tahun 2022 ini. Nah, kita bisa cermati ini kondisi tanggal 27 November tentunya kita bisa cermati bahwa statistik mendaftar P3K guru tahun 2022 untuk prioritas yang pertama itu 131.297 submit, ada 1000-an yang tidak submit dan ada yang TMS tidak ada ya, TMS tidak ada, namun yang memenuhi syarat 131.297. Kemudian untuk prioritas kedua ada 8.700-an yang tidak submit 567, kemudian memenuhi syarat 8.441 dan TMS 313. Nah, untuk prioritas yang pertama ini tentunya sayang ya ketika mereka masuk dalam TMS karena ya apa yang ditunggu-tunggu di tahun ini itu menjadi sebuah peluang emas ya untuk bisa memenuhi formasi, menempati dan menjadi ASN. Nah, untuk pelamar prioritas yang ketiga ternyata ada 3.000-an, 3.700 yang tidak memenuhi syarat, dan untuk pelamar umum ada 1000-an, 1.606 yang tidak memenuhi syarat. Ini untuk pelamar P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Sedangkan kita lihat untuk nakes ini untuk daerah itu masih ada 1.500 yang belum verif. Ternyata banyak yang belum verif ya, di verif ada 1000-an. Kemudian untuk pusat semuanya sudah diverifikasi dan semuanya telah 15.768 yang sudah memenuhi syarat. Nah, ini informasi dari Deputi Sinka dalam rapat ya teman-teman. Jadi ada rapat dari perencanaan ASN P3K di tahun 2020 CASN tahun 2023 ini berkumpul antara BKN, kemudian Dirjen GTK, Kemenpan RB ya, kemudian Dirjen Perimbangan Anggaran dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan terkait dengan persiapan dari CASN tahun 2023 yang menyeluruh tentunya ini untuk mengantisipasi banyak hal terutama di P3K guru terkait dengan formasi. Nah, ini terjadi sebuah kesepakatan, sebuah preparation agar bisa memang sukses di tahun 2023. Nah, ini teman-teman informasi terkait dengan beberapa hal ya. Sebuah kebijakan nantinya akan diterapkan di tahun 2023 dan untuk P1 di tahun 2022 yang belum bisa menempati formasi sudah ada alokasi 65.954 yang akan dituntaskan di tahun 2023 dan semoga ini semuanya nanti bisa terakomodir ya dengan adanya rapat gabungan antara bidang SDM dari Kemenpan, Dirjen GTK, Deputi Sinka BKN dan juga Dirjen Perimbangan dari Kementerian Keuangan. Sekian, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.